Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita Imani Studio di iCast, Imani Podcast. Kali ini Imani kita Podcast. kali ini udah Ramadan, udah agak hampir menjelang akhir-akhir ya berarti ya. Sekarang betul. nih kita mau ngobrolin tentang satu film yang cukup menarik untuk dibahas ya. Yaitu film Betul. Kawajariko, film action pertama Imani Studio. Nah, langsung aja nih, lanjut ke Fauzan sebagai moderator. Oke. Jadi di episode sebelumnya, di episode 8, kita udah bahas tentang film Wirasana, yang dimana harusnya Wirasana dulu ya sebelum Sarasayang harusnya dan Wirasana Safal. di awal malah. Ya, tapi nggak apa-apa. Sekarang kita mau ngobrolin film action pertamanya Imani Studio, yang ada adegan berantem segala macam yang gila lah sih. Yang keren banget pokoknya. Action yang keren banget pokoknya itu. Bersama tokoh utamanya dan juga salah dua dari pembuat ceritanya nih. Yang pertama, aktor utama ada Aziz. Gimana Aziz? Kabar Aziz? Gimana Alhamdulillah baik. Bandung nih? Di Bandung satu tempat tinggal. Ini perkenalan dulu kan nih? Iyalah, perkenalan. Boleh. Oh iya. Nama gue Aziz Darkasya, biasa dipanggil Aziz. Salah satu dari aktor Kawajariko. Tokoh utama. Dari aktor, tokoh utama dong. Iya, tokoh utama. Salah satu lagi. Oke, selanjutnya nih yang di dalam mobil nih, mau pergi kemana nih? PSBB. Di rumah aja, di mobil aja itu mah. Iya. Udah tahu ya kan gue Lutfi Akmal, soundman, dan kalau di Kawajariko ini khususnya orang kedua bikin cerita gitu. Yang pertamanya Ismail. Oke. Mantap. Kita ulas sedikit dulu nih sebelum kita masuk lebih jauh tentang Kawajariko. Kawajariko ini film action Imani yang tadi gue udah bilang, yang dimana dipublish di YouTube itu tanggal 10 Oktober 2019, yang sekarang udah sampai 2000 views lebih lah ya. 2200 berapa gitu. Film 2000, ketiga tadi terakhir gue cek 2400. Oh, 2400. Oh, gue nggak tahu. Mungkin sekarang udah nambah lagi ya. Filmnya ketiga terbanyak lah di channel YouTube kita ya, yang paling banyak ditonton secara views. Oke, mantap banget. Mantap. Nah, seperti biasa, di episode kali ini kita bakal membahas dari pre-production sampai post-production. Bener banget. Kita bakal bahas dari awal. Pembuat cerita nih, gimana bisa sampai lu bikin cerita untuk film Kawajariko. Ide pertamanya. Oke. Itu kayak gimana? Teknologi dapat idenya tuh. Oke, ide pertamanya itu sebenarnya kita dipacu oleh satu guru kita ya. Langsung sebut aja, beliau Ustaz Andi, guru kita. Jadi beliau itu seorang guru bela diri tapak suci ya, terutama fokusnya di tapak suci. Beliau sempat nawarin ke gue lah, Mail, antum mau nggak buat film action gitu. Otak gue nggak mikir lagi tuh kalau udah beliau ngajak, asik nih. Ya kan, tau lah. Ustaz Andi kan juga mantep nih. Oh ya, Ustaz Andi kalau nonton mantap filmnya. Sering komen nih Ustaz Andi di Andi nih paling sering komen, paling aktif kayaknya. Nah, terus kita sebelumnya maaf. Ya gimana? Sebelumnya kita juga pernah kerjasama sama Ustaz Andi di project video Martial Arts tapak suci di Jordan. Andi yang masang kuda-kuda di talentnya ya. Iya, yang masang kuda-kuda di apa sih? Dead Sea tuh. Yang ada lagu-lagu di pantai di Laut Mati Jordan. Ustaz Andi udah tahu lah. Jadi kita udah ada hubungan lah di situ. Ada hubungan. Ustaz Andi. Lanjutin. Banget. Oke, lanjut lagi. Akhirnya dari situ pertama gue mikir yang gue pikir setelah dapat tawaran itu seperti biasa konsultasi dulu ke teman. Nah, kebetulan pas kita di program sekolah kita lagi ada mukhoyam, jadi kita ngafal Quran di masjid intensif, nggak boleh
ke asrama, nggak sekolah juga, nggak belajar di sekolah, jadi di masjid. Nah kebetulan di situ gue sebelahannya sama Lutfi, ya kan Vi? Nah Betul. terus gue nanya-nanya ke Lutfi, Vi mau bantuin gue nggak? Bukan bantuin gue lagi sih, kan kita emang satu tim, maksudnya udah ngerti lah. Iya. Ya udah, terus Ya mungkin kita ngobrol-ngobrol. Nih maksud Andi nawarin gimana kalau kita buat cerita. Gue sama Lutfi nentuin cerita kasarnya dulu. Pokoknya premisnya tuh kayak seorang yang dibully yang akhirnya dia enggak gini. Seorang yang minta diajarin. Oh enggak. Ya bener deh, seorang yang dibully terus dia malah belajar bela diri ke seorang guru gitu. ya jadi kayak kayak balas dendam tapi bukan Balas dendam dengan cara yang gak baik gitu. Sih. Sebentar ya ini. Oke, lanjut. Yang tersakiti gitu ya, terus. Iya. Oke. Kita masih mikirinnya tuh kayak ya mentah bener sih, kata Maya, mentah banget, masih yang benar-benar kasar banget ya kita pasti tuh mikirinnya. Kasar. Karena tiba-tiba aja main lain gitu ke gua, jadi ya kita ngobrolnya santai aja, biasa aja. Belum ada. Apalagi sambil ngafal Quran tuh ide-ide tuh otak-otak berkembang tuh ya. Bener banget. Jadi pas ngafal itu ya maksudnya ada inspirasi juga gitu. Oh sorry nih kamera gue balik ya. Nah lanjut lagi. Jadi setelah dapat ide itu, premis itu, ngobrol-ngobrol ke Fauzan lagi selanjutnya. Fauzan pas itu beda kelompok ya. Jadi kita agak, karena yang benar-benar gue sampingan tuh gue sama Lutfi kan. Ya udahlah, ketemu ide premis itu terus saya ngobrol sama Fauzan. Ketemulah cerita Kau Jericho. Cerita loh, belum skenario kan. Nah itu ada cerita menarik juga sebenarnya. Di sebelum film ini ada tuh bahasanya gini. Kita Imanis itu masih belum di provide apa sama sekali gear atau apapun bentuk itu dari sekolah lah, dari apa sih bentuk pendukung sinematografi dari sekolah. Nah kebetulan pas masa-masa itu tuh alhamdulillah sekolah kita, pesantren kita Nurul Fikri akhirnya mendatangkan sebuah alat yang begitu canggih, yaitu Mac, dan diberi izin lah untuk digunakan. Ya udah kita mikir, wah Mac ini bisa buat nulis skenario kayaknya kan. Ya udahlah, gue sama Lutfi berdua dulu kan nulis lah di situ ide kasarnya, sampai akhirnya gue ngundang lu, sampai kita ngadain rapat tuh malam-malam. Inget gue ada Abel lah, ada siapa, tapi itu nggak intensif sih sebenarnya, tapi lumayan lah. Akhirnya dapet ceritanya. Akhirnya seperti biasa ada final draftnya, akhir apa ujung dari penyelesaian ceritanya dapet tuh, skripnya udah di print. Nah baru mulai ke tahap produksi. Gitu. Ya. Jadi ini ya gue sama kayak di Wirasana, gue di proses syuting nggak banyak bantu, cuman bantu sedikit lah, berapa persen doang bisa di project Kau Jericho ini. Karena biasa pada saat itu lagi sibuk jadi acara sama Abdul Azam juga. Ya kelas 11 ini Abdullah Azam dan Fauzan ini agak apa, kalau di proses produksi mereka berdua jarang berkontribusi karena mereka sibuk sebagai sekretaris acara event sekolah kita. Jadi ya tau lah sibuk kayak apa kan, jadi fokus ke yang lebih penting dulu. Oke. Ya. Gimana? Jadi bener-bener ini project santai juga ya, lu semua ya kita ngikutin alurnya aja. Gue sih kalau gue nggak bisa bilang karena lama gitu loh. Oh maksudnya gara-gara lamanya? Iya. Ya. Kalau secara waktu santai karena nggak ada yang dikejar. Tapi kalau secara prosesnya nggak nyantai, capek banget. Iya benar banget. Gue lihat banget sih, dengar ceritanya juga. Iya. Oke. Terus kenapa? Berarti ide pertama tadi gitu ya, ditawarin nih sama Ustadz kita. Dari Ustadz. Ya udah di situ kita kembangin karena kita itu coba, bisa jadi terobosan baru juga dari Imani Studio gitu kan, bikin film pendek action gitu. Nah, terus kenapa judulnya Kau Jericho? Kenapa ya Pia? Di sini ini nih, sebelumnya Kau Jericho itu kita kayak kan nyari ini judul apa tema ya? Judul. Nyari judul. Ya kenapa nama filmnya Kau Jericho? Nah kita nyari judul tuh yang nggak panjang-panjang karena ya bisa dilihat kalau panjang-panjang kan kayak kita ngambil kata yang sedikit tapi maknanya panjang gitu. Nah di situnya kita bolak-balikin kata apa. Iya bener banget tuh. Akhirnya sebelum Kau Jericho tuh ada tapi gue lupa. Tiba-tiba langsung kita ngobrolin dulu, abis itu
Kawajariku apa terus dibalik aduh yang cocok nih apa gitu. Akhirnya dapetlah Kawajariku. Kita kan ngobrol juga nggak sih di gimana Jan? Enggak, lanjutin dulu. Nih, gue tuh ingat dapat nama Kawajariku tuh juga salah satunya dari obrolan di masjid gitu kan. Itu cepet loh dapat bertiga. Itu cepet tapi lo dapat namanya. Nggak kan biasa kalau tapi enggak sih kalau film lain agak beda di sini. Kalau di film sebelumnya film Imani kita nentuin namanya biasanya awal. Maksudnya dari udah mau buat film tuh udah ada namanya gitu. Nah ini enggak, skripnya ceritanya udah jadi baru nentuin namanya. Jadi agak ini juga agak ribet tapi cepet. Gue inget tuh nggak lama. Jadi pas itu kita ngobrol bertiga. Nah itu Mail juga nanya ke gue judulnya apa. Jadi kalau gue gini, kalau gue itu nentuin judul itu berdasarkan isi filmnya aja sih, atau ada mungkin dari kata-kata yang ada di skrip. Nah sebenarnya Kawajariku itu pas itu yang ngomong itu gue pas itu. Iya, cuman pas itu respon dari Mail kayak kayak biasa gitu kan, kurang. Cuman gue nggak tahu kenapa jadinya tiba-tiba dipakai. Oh ya, gue tuh mikir lagi ya. Iya mentok kan namanya udah mentok ya, terus iya bener juga sih Kawajariku relevan juga gitu. Ya udah dimasukin. Terus ada ini lagi setelah film ini keluar, kalau nggak salah itu Kak Malik kakak kelas kita itu dia bilang kenapa nggak kau ajarkan aku. Dia lebih itu maksudnya bolak-balikin nggak ngerti deh. Nah iya kayaknya kenapa namanya nggak kau ajarkan aku, soalnya gue mikir alay. Terlalu formal. Terlalu formal. Kalau Kawajariku tuh kan kayak lebih kata-katanya tuh lebih puitis, lebih yang nggak kepanjangan simple juga kan. Kau ajarkan ada akunya lagi. Ini ya udah Kawajariku aja sekalian disingkat. Ya berarti simpel aja ya, Kawajariku diambil. Benar. Ya cepet lah berarti proses nentuin judul. Karena beberapa film kita sebelumnya itu emang agak susah gitu nyari judul. Ini mesti ngomongin pre-production ya sebelum masuk production. Di sini gue mau maksudnya ngasih tau aja gitu. Pada saat pembuatan cerita film ini sih sudut pandang gue ya terhadap film ini sekarang tuh agak dari segi cerita ya. Gue tuh kadang masih agak menyesal aja gitu kalau buat struktur film ceritanya tuh kayak yang Kawajariku yang dulu gitu. Karena gue merasa ya itu filmnya tuh ceritanya kurang terstruktur gak sih? Kayak ya lu tau lah mungkin ceritanya tuh masih agak berantakan plotnya. Nah makanya gue tuh sekarang merasa bisa ceritain kenapa lu bisa sampai menyesal gitu? Bukan, mau bilang menyesal juga. Itu kalau dilihat sekarang ya. Cuma rasanya pengen aja gitu, ngulang waktu terus ngebenerin ceritanya aja gitu. Dan mempersingkat. Pertama sih Il, kalau nggak salah waktu kita terbatas gak sih? Apa enggak? Enggak, itu justru filmnya kelamaan bang. Filmnya kelamaan bang, itu 25 menit. 25 menit ya? 25 menit mungkin ada di situ terdapat cerita yang agak bukan sia-sia ya, terlalu berlebihan mungkin ya, jadi kayak agak aneh gitu. Karena kan kayak sama kayak pandangan kita Jan terhadap Safar yang dulu kan, kita storyline-nya kepanjangan banyak. Kalau secara story enggak, tapi emang iya itu dari babak 1 tiba-tiba langsung babak 3, kagak ada babak 2-nya dulu. Nah film Kawajariku ini babak 2 babak 3-nya, babak 1 babak 2 babak 3 tuh menurut gua ada, tapi dia tuh nggak kelihatan, terus berantakan plotnya. Makanya gue tuh merasa pengen dirapihin terus dipersingkat. Nah dan soalnya pada saat itu juga kita belum menyadari ya, walaupun film Safar itu upload duluan, atau ya kita bikin duluan film Safar, kita pun nyadar bahwa film Safar itu kepanjangan, agak sia-sia itu juga setelah film Kawajariku di-upload juga. Jadi mungkin kalau misalkan kita nyadarnya sebelum Kawajariku di proses, mungkin yang mungkin yang Kawajariku ini bisa lebih baik gitu daripada. Benar banget. Jadi nggak keulang 2 kali gitu. Soalnya banyak juga ya komentar-komentar dari orang. Kalau secara overall tuh bagus banget komentarnya.
Tapi kalau Iya. dikritisi secara cerita tuh banyak yang komen ini ceritanya kurang di endingnya, terus kepanjangan. Wajar sih karena di situ pas itu kita terlalu bener-bener mikirnya lebih ke action gitu. Kita betul-betul mikir the red gitu. Actingnya gitu ya lebih fokus. Bukan justru lebih ke actionnya dulu tuh. Gimana bisa dapat tempat yang indah, pokoknya sinematografinya cakep. Tapi kelebihan film ini kalau pandangan gue sekarang ya sinematografinya sih cakep. Benar. Bagus. Karena pas itu gearnya juga ya itu tadi kita udah. Kita di situ pada saat itu titik balik sih kita dapat akhirnya bantuan banyak gear macam-macam lah itu. Oke. Nanti kita bakal kalau ada cerita-cerita tambahan. Sekarang ini terus kenapa aktor utamanya Aziz dan ada satu lagi si Radia. Lawannya Aziz ya sama kita Radia. Pertama dari Aziz. Pertama tuh ya, gua sama Lutfi juga pas itu. Kita tuh sempet ini kan ngobrol ya. Iya, gue tuh bingung banget aktornya siapa yang cocok. Gue inget banget tuh, gue lagi ngaji, lu juga lagi ngaji. Gue tuh bilang, Pipi, coba lu perhatiin Aziz dah. Kira-kira dia cocok gak jadi aktor lah gitu. Sampai kayak gitu. Kita liatin semua teman-teman kita. Kita scanning tuh. Itu kan pada ngaji tuh. Ngumpul di masjid tuh. Kita scanning. Ini siapa yang cocok? Lagi-lagi kan kita kalau Mas kan selalu dari teman-teman juga kan, nggak mungkin ambil dari yang lain kan. Pasti dan dong. Ya seadanya aja maksudnya, yang semampu kita gitu. Ya udahlah, kebetulan juga si Aziz ini punya basic bela diri gitu di Tapak Suci. Jadi udah punya gerakan itu udah bisa lah buat main action. Ya udahlah, kita langsung milih aja Aziz akhirnya. Ya kan Jis, gue langsung bilang, Jis ntar lu main film ini ya. Dan Aziz tuh dengan senang hati pasti menerima banget lah. Iya. Aziz mah semangat yang kayak gini ya. Iya. Karena berarti tadi emang udah pengalaman udah Aziz. Udah pengalaman. Aziz udah sering tampil gitu kayak performan Tapak Suci gitu lah. Teman-teman kita sebenarnya juga ada yang lain, tapi nggak tahu kenapa kita mutusin yang lain. Aziz. Iya, yang nah, lebih itu fleksibel gitu. Udah punya pengalaman bela dirinya, sama udah punya pengalaman pernah performnya, jadi PD-nya tuh udah dapat gitu ya berarti. PD udah dapat. Oke sih, terus kalau tanggapan lu sendiri Jis tentang ini lu dipilih buat jadi aktor utama. Kayaknya kalau gue sih ini ya main film pendek juga lu Jis. Pertama kali kayaknya Jis ya main film nih. Pertama kali. Mungkin sebelumnya ada ya. Oh ya itu tuh. Enggak, maksudnya benar-benar film yang project besar gitu. Baru kali ini kan. Oh iya, benar pertama kali. Film apa itu yang pertama? Udah gak usah dibahas kok. Apa tuh Jan? Sekarang. Lanjut. Oke. Lanjut. Oh ya. Gue gak tahu ya. Ya gue kaget aja gitu. Tiba-tiba gue dipilih jadi ini. Jadi pemeran utama. Oh iya. Pak tahu-tahu kan ini datengin gue terus tuh bilang, Jis mau gak Jis jadi pemeran utama? Terus gue ya mau aja lah, kapan lagi. Jadi mirip-mirip teman kita yang lain juga ya, yang kayak Arya gitu-gitu. Ya udahlah dipilih mau aja, nggak mungkin. Iya. Nolak. Ya, Maya naik kesempatan nih. Kesempatan terkenal ya Jis ya. Nambah follower nggak? Nambah, alhamdulillah. Wih, senambah. Alhamdulillah. Sayang banget nih kita belum bisa undang pemeran yang lain ya. Sebenarnya ada satu pemerannya di sini. Gue juga sebagai ada tuh berapa detik scene di air mancur. Nah, Oke. Itu mah ini aja, selingan aja. Nah, oke. Abis itu kita belum ini tentang premisnya kita belum cerita nih. Boleh nih. Premisnya dari premis dari film itu, ini. Tadi udah dibahas kan cerita tentang apa orang yang dendam. Yang lebih spesifik ya. Seseorang yang dendam dan dia malah menyalahgunakan gimana ya? Premisnya tuh ilmunya ya. Dia dendam dan dia meminta bantuan terhadap seorang guru untuk bisa membalas dendam seorang dan dia menggunakan ilmunya. Aha. Iya. Gitu. Awalnya memang dia belum punya. Itu premis besarnya kan. Seorang yang dendam. Oh, premis besar. Oke. Premis itu kan apa sih? Apa ya bahasanya? Cerita apa? Garis besar.
konklusi. Anjay, konklusi. Ya. Gitu. Iya, tuh. Oke. Jadi dari premis yang lo tadi jabarkan juga emang ini berarti apa agak kayak kurang gitu lo merasanya. Oh enggak, justru dari pertama dapat premis ini tuh pikiran gue pas itu tuh ini malah bagus karena gue kan namanya Imani Studio ya, kalau film tuh harus ada amanatnya kan, dan juga di pesantren biar seluruh orang-orang di pesantren juga seneng nontonnya kan, gak mungkin kita buat film drama yang romance kan. Nah, makanya kita buat film yang korelasi dengan akhlak dan Islamnya kuat. Nah, salah satunya makanya buat Kau Ajariku, seorang yang menyalahgunakan ilmu dari seorang guru. Itu awal mungkin premis tuh lu merasa kurang Oh ya. Gimana nih? Apa mungkin gini lu pas kita bikin cerita, terus lu mikirnya apa sih ekspektasi ini realita gitu, nggak kayak realitanya gimana? Nah, jadi pas di waktu syuting pas di waktu syuting lu merasa kayak wah kok kayak kurang. Kalau gue sih ngerasa gitu, kayak udah bikin cerita wah kayaknya ini bakal bagus. Pas di syuting mungkin pemerannya atau gitunya kurang. Ekspresinya mungkin ada satu scene di situ yang gue pun ngerasa kayak kok gini banget gitu, biasa banget. Di scene yang mana tuh? Di scene yang mana? Gak apa-apa ya, kasih tahu aja ya. Di scene yang santai lagi main basket di situ. Oh iya. Bukan di Aziz ya, mungkin yang di lainnya tuh yang gua itu kalau menurut lo apanya Pi yang kurangnya? Di bagian apanya spesifiknya? Actingnya siapa mereka tuh? lagi main bertiga. Oh iya, itu mereka itu terlalu kaku ya, karena kita disclaimer juga salahnya kita juga mungkin tiba-tiba apa sih tiba-tiba langsung minta mereka ya gitu. Jadi pada saat itu lo pada syuting kagak nyiapin figurannya. Udah nggak, awalnya sih nyiapin udah nyiapin, tapi mungkin kurang paham kali atau jadi ya langsung aja. Karena kan lapangan dipakai kan rame-rame. Nah, di situ kita harus cepet-cepet, nggak bisa kayak pelan-pelan, harus ngasih tahu, harus bet-bet selesai karena nanti mau dipakai. Karena susah sih jujur ya, buat film di pesantren itu susah banget. Maksudnya buat dapat aktor banyak, apalagi yang figuran itu susah. Jadi pohon diwajarkan lah kalau yang kayak adegan-adegan yang di luar di luar cerita filmnya, kayak misalnya main basket atau gitu, kadang tuh suka kurang di figuran itu, wajar lah. Emang pertama kita nyari, gimana ya, teman kita juga gak mungkin kan kita bilang, lu ntar join film ini ya, lu masuk jam segini, gak mungkin dia langsung datang kan, pasti gue harus ngapain, ntar gimana, ntar di mana. Kayak gitu. Itu gak mungkin kan kita buat fokus latihan adegan basket doang, padahal masih banyak adegan lebih penting kan. Jadi akhirnya secara aktingnya kurang maksimal gitu. Tapi gue suka sih di situ aja. Ajis, si Radia tuh Ajis beneran. Ya kalau yang di kantin, nah itu alhamdulillah sukses juga di situ, karena di situ banyak orang lalu lalang, kita cut, kita uang retake lagi gitu. Tapi itu ada sempat bocor. Awalnya berantemnya nggak mau di kantin tuh. Gue baca di kita awalnya kita sempat ganti. Ini udah ngobrolin produksi nih, Jan. Ya nggak apa-apa ya. Nah itu kan kita cerita filmnya juga. Iya, kita kan ngobrolin pas itu sama di skrip juga loh, bahkan ini banyak banget loh yang diganti dari yang di skrip. Jadi kita banyak otak-atik. Nah itu kita awalnya di lapangan ya Jan ya, maunya imajinasi kita tuh kayak lapangan gitu, tapi kita mikir lapangan itu dipakai SMP, dipakai SMA. Wah susah banget lah, kita juga bukan penguasa NF gitu kan. Jadi ya udahlah, kita bukan preman-preman NF kan, ya udahlah. Jadi kita akhirnya makanya di kantin aja. Gue itu terinspirasi. Ya gimana? Gimana? Kalau gue tuh mutusinnya ya, seingat gue nih sebelum mau ngomong, mutusinnya gara-gara waktu itu sebelum H-1 syuting. Jadi kita udah mau oke nih di lapangan, terus mikir lagi, nggak jadi deh ini. Udah lama ya, pas masih belum final ini ya skripnya, karena enggak yang mutusin di kantinnya akhirnya itu kan deket-deket mau syuting, baru dia pindah aja jadinya. Gue nggak tahu itu. Jadi gue terinspirasi ini aja sih, karena film-film berantemnya nih ya, bukan actionnya.
kayak adegan-adegan berantem film anak-anak SMA tuh kayaknya pada di kantin gitu lo kayak tahu film iya. Dilan. Ya tahu lah. Iya tahu. Kayak gitu-gitu ya. Ya lagi Nah, itu makan kayaknya- gitu kan. Kayaknya keren gitu kalau di kantin. Apalagi model kantin sekolah kita mirip-mirip gitu kan, yang kayak di Bener film banget. anak-anak SMA. Ini film Jadi ini kayak keren gitu. bener. Film ini tuh dari secara produksinya, dari secara adegan yang dibangun ya. Jadi secara kalau bahasa filmnya tuh mise en scène ya. Itu tuh kita terinspirasi banget dari The Raid gitu. Dari adegan yang kelainnya tuh bisa dilihat dari angle kameranya, gerakannya, movementnya, terus editing, sound segala macam tuh. Kalau grading juga itu terinspirasi juga dari film The Raid. Jadi Ya, itu keren kita banget pengen ngebangun pemikiran juga bahwa anak pesantren tuh bisa buat film keren gitu. Maksudnya secara ini ya, secara kreativitas, sinematografi itu kreasi. udah ya bisa kelihatan high budget ya bahasanya. Budgetnya tinggi gitu lah, mahal gitu. Budget tinggi lah. Kelas. Soalnya Oke. ya gitu. Makanya kita maksimalin di action itu benar-benar di-push banget. Ya, jadi Ini emang kita- ada sesuatu. Kita ngobrolin pre-production ada 2 hal yang belum diobrolin di sini. Pertama, Oke, boleh. dari segi actionnya Ajis ya. Jis, coba Jis ceritain. Dulu tuh lu sempet latihan berapa hari Jis buat syuting film ini? Ya, jadi untuk latihan koreografinya itu tuh kurang lebih 4-5 hari. Itu dilatih sama ustadz kita yang ngajar bela diri, Kata Suci. Namanya Ustadz Andi. Iya. Ya, Ustadz Andi. Ya, kita di situ dilatih sama Ustadz Andi juga. Karena sebagai Ustadz Andi juga aktor utamanya kan kita jadi gurunya. Ustadz Andi sekaligus ngelatih juga. Dan produser juga kali ya bisa dibilang kali ya. Iya. Jadi emang Multi. berkaitan banget nih filmnya Mas Andi ya. Benar. Dan izin-izin dipermudah juga Mas Andi juga. Akhirnya jadi Kita bisa keluar buat nyari untungnya itu juga ya. Iya, banyak adegan yang bisa di luar. Banyak banget. Oke. Gitu. Tadi ada 2 yang ingin lo bahas di pre-production. Satu lagi apa ya? Selain sorry. Tadi tuh satu lagi gue pengen ngebahas kalau kita tuh di sini syutingnya di schedule bener-bener. Jadi sampai kita buat listnya tiap scene ini hari apa, terus kita pakai pakaiannya gimana, orangnya siapa aja, yang berkaitannya siapa aja. Itu gue inget banget juga di situ berdua sama Lutfi ngebangunnya tiap istirahat tuh sampai ke studio lagi, ngetik lagi, ngeprint lagi. Dan di situ kita dibantu juga, sangat dibantu malah oleh guru pembina ekskul kita. Dan di situ beliau juga ngebantuin banget banyak. Izin juga salah satunya. Nah yang itu shot, kan ada shot drone juga ya. Nah itu dari beliau juga tuh. Pembina ekskul kita juga di shot drone. Terus di beberapa adegan kelahi itu kan ada kayak sedikit teknis tuh juga beliau sempat bantuin. Banyak sih. Di schedule bener-bener karena memang ini kita ngambil banyak banget waktu tempat syuting, lokasi syuting. Nah iya itu dia banyak kan tempatnya ada di gunung. Ada yang sama aktor banyak. Jadi bener-bener harus dipersiapin berarti ya semuanya. Persiapin bener-bener. Ya. Ini kita masih ngomongin produksinya nih. Ada lagi yang mau dibahas? Ada yang kurang atau gimana? Ada, cerita-ceritanya menarik nih. Boleh. Ini inget gak sih kita tuh jadi yang gedung tua. Masih inget kan Lutfi, Ajis? Wah, inget lah. Coba ceritain dong. Gimana tuh? Keren tuh. Ya Allah itu. Waktunya kepepet banget. Kita tuh sampai jadi gedung tua ya. Mungkin yang belum nonton kita tadi pada bingung ini tempat gimana bisa dapat. Oke, yang pertama dari gedung tua deh. Jadi gedung tua itu kita bisa dapat itu perjuangan banget. Jadi kita nyari ke daerah di sekitar Bandung ya, ke Jawa Barat. Itu apa sih namanya? Kampung Gajah. Kampung Gajah ya. Kampung Gajah. Awalnya kita pengen di Kampung Gajah, Oh, jauh banget dong itu. Oh iya, kita kebetulan di provide sama Ustadz ini juga, Ustadz Andi juga ya. Ustadz Andi ya. Alhamdulillah jadi. Awalnya di situ kita nggak dapat tempat karena jelek tempatnya. Terus serem banget itu udah kayak rumah hantu itu mah di Kampung Gajah kan udah tutup juga ya. Ya udah kita nyari-nyari. Nah di situ tuh awalnya ada satu gedung yang udah kita lirik-lirik. Nah di situ kita nggak berani awalnya. Terus kita udah nggak ada pilihan ini mau udah
pilihan terakhir kita masuk ke gedung itu tuh suatu gedung, jadi tuh ada sedikit sejarah juga. Gedung itu katanya bukan sejarah, sedikit fakta. Jadi gedung itu tuh kayak dipermasalahin sama banyak tangan-tangan orang gitulah. Itu gedung gak jelas siapa ya kan. Terus akhirnya kita minta izin ke si yang punyanya bilang, oh jangan deh. Ada Ustaz Andi juga kan situ. Penjaganya. Nggak, masalah Ustaz Andi ngomong ke penjaganya gitu kan. Negosiasi, oh jangan, nggak bisa. Negosiasi. Akhirnya kita janji di situ nggak bakal ngapa-ngapain, cuman tok syuting doang ya di atas tuh. Terus kita syuting, nggak ganggu. Nah mereka tuh soalnya takutnya kita tuh dilihat sama orang-orang lain di yang lewat jalan deket gedung itu. Ya udahlah, akhirnya kita syuting itu mepet banget kan. Jadi kan ada salah satu tokoh juga ya di figuran yang ceritanya nemenin Ustaz Andi ngajar Ajis ya di gedung itu. Itu tuh sampai telat berapa jam gak sih kita tuh? Jadi udah mau sunset, kita baru akhirnya 1 jam. Jadi kalau dilihat di filmnya itu ada color grading yang gue paksain, yang jadi misalnya adegan ini satu adegan kan, shot ini tuh sama shot selanjutnya tuh udah kayak sore sama maghrib gitu, senja sama maghrib gitu. Itu gara-gara perbedaan waktu yang ada yang telat, jadi akhirnya syutingnya lama, makanya agak susah banget. Itu ada kendala juga, ini salah satu, berarti ini termasuk banyak lah ya kendala. Masih ada lagi bentar, dikit. Terus yang di gunung. Siap. Nah yang di gunung tuh juga, itu gunung dekat sekitar sekolah kita ya. Sekolahan. Manjat juga itu minta izinnya susah juga itu. Enggak bukan izinnya, bisa naik ke atasnya gitu lah. Karena kita dari bawah terus harus satu-satu naik motor, itu nggak bisa pakai mobil kan. Terus bawa kan gear kita lumayan banyak ya, ada Ronin, DJ Ronin, terus kamera ini itu, sound segala macam. Jadi akhirnya kita harus satu-satu naik. Lama juga, terus kan ada teman-teman kita yang lain juga soalnya. Jadi, sama gangguan suara sih itu banget. Itu paling ngeselin. Ada orang ngeplay dangdut gitu misalnya di gunung tadi ngeplay dangdut, jadi wah harus bener-bener nunggu dia. Bayangin itu udah mau maghrib, kita harus itu udah kayak itu mau scene terakhir. Ya Allah. Tengah sama terakhir gitu. Sangat parah. Kalau mau lihat nanti detail di behind the scene aja, tonton deh. Itu. Di behind the scene tuh ada tuh semua ada. Footage perjuangan. Oke. Iya bener banget. Curhat kita di situ. Nah kita masuk ke Ajis. Kita pengen tahu dari Ajis sendiri, boleh nggak Ajis ceritain gimana sih tokoh si, by the way namanya Ajis juga ya di film ini? Sama. Namanya sama kayak nama. Nah, sifat atau karakter si Ajis di film Kau Ajariku ini kayak gimana, Ajis? Ya kalau enggak, karakter sama sifat dari Ajis di film ini tuh lebih ke dendaman orangnya. Kayak dia tuh udah nyakitin gua balas nyakitin juga lah, dendam. Tapi di sini Ajis salah menggunakan ilmu pengetahuan jadi nggak bandel ya. Makanya bandel ini gitu. Udah diajarin udah jago malah nyalahgunain gitu ya. Oke, mungkin ya berarti Ajis karakternya pendendam ya? Pendendam. Oke. Awalnya kan nggak bisa bela diri, nggak bisa apa-apa, terus gara-gara diajarin udah bisa balas. Ada kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Parah banget ya. Nah, kalau buat karakter-karakter pemain lainnya nih kita belum bisa ini. Kalian bisa langsung nonton aja filmnya di YouTube. Ya, kayak film-film sebelumnya ya, ada yang ngebully, ada yang terbully, yang akhirnya bangkit gitu. Nah, kayak untuk simple. Tadi ini kita udah dengerin benar-benar penuh perjuangan banget syutingnya. Itu baru 20% ya. Baru 20% loh. Ya. Itu baru 20% dari perjuangan yang berarti masih banyak lagi nih cerita-cerita. Dikit aja nih, dikit nih. Jadi Ustaz Andi ini, beliau agak kesusahan di ngafal dialog. Jadi film ini tuh bener-bener ngulang-ngulang terus tuh dialog tuh. Tadi tuh udah hafal nih satu line. Terus suruh baca, lupa tadi ngafal apa. Terus mungkin saking excitednya Ustaz Andi ya. Wah, terima kasih banyak sih Ustaz Andi, mantap nih. Itu bener. Jadi ini pas yang take gue juga itu emang bener
retake berapa kali sih Ustaz Andi. Iya kan, tahu kan. Apalagi adegan malam. Yang di kantin juga kan, di kantin retake berapa kali yang jatuh-jatuhan. Oh iya, itu juga. Tapi ini lebih ke Ustaz Andi ya, yang pas itu, yang gue bahas. Karena memang ya bukan. Ya sekali lagi emang bukan aktor pada bukan dasarnya. Aktor. Kita harus wajarin lah kalau misalnya di lingkungan kita terutama acting yang nggak terlalu bagus, gak maksimal, ya wajar, bukan aktor juga. Jadi kita memanfaatkan aja gitu yang ada semaksimal mungkin. Kalau ada orang kayak Azam Kasuba pun tuh mahal gitu, maksudnya itu wah suatu berlian juga gitu. Oke, berarti ya itulah. Nah, berapa lama tuh tadi gue nanya, berapa lama proses syutingnya? Berapa hari? Berapa minggu? Oh, proses syutingnya lama bang. Kalau nggak salah 2 minggu lebih. 2 minggu lebih ya? Berapa? 2 minggu lebih. Sempat 2 minggu lebih. Ini wah, ini kan filmnya susah nih syutingnya. Gue tuh sempat depresi loh. Gue inget banget. Jadi ada adegan akhir. Udah di syuting kan. Ada kontinuitas yang error. Aduh. Itu gue gak ikut ya? Salah. Lu ikut. Itu kan adegan. Enggak, gue gak ikut cuy. Oh, lu ikut yang kedua berarti ya? Nih makanya ceritanya dulu nih. Gue udah syuting kan, sama Kevin juga ya. Oh, Kevin lupa kaget. Kevin di sini juga jadi asisten sutradara juga ya. Astrada kedua setelah Lutfi juga sih kalau bisa bilang. Nah terus lanjut lagi itu syuting adegan terakhir, udah maghrib juga itu selalu aja tuh kalau syuting mepet maghrib gitu jadi. Karena waktu pesantren itu tadi. Waktu pesantren. Nah, ini denger tahu deh itu gila-gilaan deh syuting Kau Ajariku itu. Ngatur waktunya tuh wah bikin gue stres, tapi nggak apa-apa. Memang begitu proses film. Nah lanjut lagi pas adegan itu udah mau selesai tuh udah maghrib kan, udah it's a wrap gitu, udah selesai itu filmnya. Dibawa ke studio malam-malam. Itu udah minta izin kan, izin editing. Pas diedit pertama kan kita pengennya film ini klipnya semuanya 4K, itu full HD semua. Wah itu gue sebagai orang yang lumayan perfeksionis ya, kayak aduh ini kenapa full HD gak 4K padahal 4K. Tapi sebenarnya itu gak masalah besar. Terus nah ini dia ada beberapa kontinuitas yang error, ada kesalahan-kesalahan yang pas di editing tuh baru gue notice, terus gue kesel gitu kan. Tau lah Ajis Olfi kan gue itu ngambek kan kayak aduh. Ya kan gue kaget ya, gue mau nyamperin ke studio, gue udah izin. Tiba-tiba Mail balik ke masjid. Ngapa Il? Gue disuruh kesini ke studio. Karena itu akhir syuting, jadi tuh gue mikir ini udah capek banget. Lu pada ngerasain kan? Ini udah syuting udah capek. Tahu. Udah gila-gilaan kita. Udah capek banget. Udah kirain film selesai, ternyata ada yang salah dan harus diulang. Yang dimana ngambil waktu. Kan kita syutingnya di luar NF tuh bagian itu. Iya. Itu sebenarnya bagian dari dekat pesantren kita, tapi itu bukan di dalam NF dan izinnya susah banget bisa ke situ. Dan Ustadz Andi juga, beliau waktunya kan dia seorang ustadz ya, ada waktu juga gitu, harus schedule. Wah harus schedule lagi lah. Jadi gue malam itu tuh udah, wah ini gimana coy, gimana ini ada yang salah lagi. Stres banget itu juga. Betul lah ya berarti. Dibutuhkan. Akhirnya besoknya baru kita dapat syuting. Wah ini abis itu kita udah selesai tuh film. Akhirnya, walaupun tetap susah juga, banyak yang diulang. Benar, itu stres banget sih kalau kayak gitu. Nah itu makanya dibutuhkan kefokusan yang cukup tinggi pada ini ya. Sama di situ juga dibutuhkan tuh peran Astrada, asisten sutradara. Untungnya Astradanya kepalanya pada masih temperaturnya masih dingin-dingin semua. Itu gue udah panas tuh. Soalnya masih santai. Iya, Lutfi masih santai, Kevin masih santai. Jadi gue gak tahu apa-apa yang di akhir sumpah. Itu gue gak ikut gara-gara apa gitu. Gue izin. Ya, maksudnya lu masih bisa dukung gue kan di dalam depresian gue. Kaget coy, dikain gue ada apa hilang semua gitu. Jadi film gak jadi, ya kan gila kan. Oke, ternyata sekitar 2 minggu lebih nih ya. Dan dia drama-drama yang terjadi. Oke. Bener banget. Ini langsung nih kita masuk mungkin nih kalau misalnya ada yang mau mention lebih banyak lagi nih di tantangan. Pertama tantangan dari tokoh utamanya dulu nih aktornya. Tantangan pada saat memerankan si Ajis di dalam Kau Ajariku ini gimana? Ajis, ada tantangan
Tantangan menjadi seorang Apakah- Aziz di Kawajariku gimana? Gimana Jis? Tantangannya tuh di masalah ini geraknya, actionnya itu kita harus Koreografi. latihan koreografinya, Wah, latihan tapi itu terus-terusan. gua acungi jempol banget tuh Jis yang adegan lu. Oh ya, sama teman kita ya Miftah ya. Itu gua Ya, acungi Miftah. 100 jempol Itu nih buat ahlinya adegan lah. itu. Ini sorry nih ngemotong lagi ya. Jadi yang awal adegan yang Aziz itu kelahi itu kita nggak tulis di skrip kelahinya bagaimana. Jadi bener-bener koreografinya tuh yang dipakai gitu. Masa Kita baju di serahin skrip, ya. kita serahin. Terakhir ke Oh, kita- Andi. Gue bilang kan lu Jis, gue gak mau ntar harus ada adegan lu dibanting sama Miftah ke meja. Ya beneran dibanting gila. Kalau lu kalau nonton filmnya itu beneran Diulang berapa dibanting kali gitu. sih diulang? Diulang 3 kali dibanting. Lu diangkat terus dibanting ke meja berapa, diseret itu sampai 3 kali kan kalau nggak salah ya. Iya. Dan itu nggak pakai wearpack gitu ya, nggak ada pakai pengaman ada. apapun. Nggak ada itu. Nggak ada. Raw. Itu luar bener. biasa banget. Malah apa sih namanya itu yang busa-busa yang empuk itu untuk nutupin Awalnya mau sound dipakai. gua. Iya, jadi awalnya mau dipakai. Soundnya kan angin. Udah latihan tuh, udah mikir ntar ada busa lah biar tidak terlalu sakit gitu kan. Iya. Nggak Nggak usah, ya udah. Kayak film-film lain lah, udah ada bantalan gitu. Iya. Wah, pas di action udah nggak usah pakai, langsung aja dar tabrak. Yang Miftah ditendang juga sampai tersungkur tuh juga. Mantap Nggak lah pakai itu. bantal. Pasti pada tegang nonton itu. Iya. Bener. Apalagi Jis? Selain di masalah koreografi, ada lagi nggak apa, tantangan-tantangan yang berarti gitu? Apa ya? Pengen ngafalin teksnya itu gue kan ngomongnya agak kecepatan gitu kan, harus nyesuaiin iya. lagi. Iya benar. Di sini ngomongnya kecepatan ya, suka nih. Iya, Majis tuh ngomongnya tuh cepet banget. Jadi yang suka susah juga kadang ininya. gak jadi. Oke lanjut. Ya, lumayan panjang itu ya, berarti lo ngafalin dialog itu. Karena panjang juga kan filmnya itu. 25 menit. Panjang ya dialognya berarti. Ya, oke. Udah, cuman 2 itu aja atau ada tantangan lain nih yang bisa diceritain? Bisa jadi pelajaran juga. Udah sih kayaknya. Udah ya. Oke, berarti itu mah ya standar lah ya, karena emang film action ya, apalagi pertama kali, ya pasti tantangannya di situ, koreografi. Bener banget. Gitu ya. Oke. Nah terus kalau tantangan dari para krunya nih apa aja nih? Walaupun tadi udah disebutin ya lumayan banyak tadi. Udah banyak. disebutin. Ada yang pengen lagi nggak diceritain? Apalagi yang berarti gitu tantangannya pada saat yang berarti kayaknya malam-malam sih, tuh nggak sih? Iya, malam-malam ya, Pia. Jadi itu kita malam-malam agak itu awalnya udah nyeting tuh pakai lighting dari mana-mana, udah ada terkonsep lah. Ternyata pas di tempat lightingnya malah jadi keterangan. Terus bingung tuh kan, wah akhirnya gunain lampu ini nggak sih, lampu yang ada di villa itu kan? Kita kan di syutingnya di villa gitu. Lampu taman. Iya, ya pakai lampu taman. Dan di situ kita pakai obor beneran loh, ya kan? Obor. Itu ustadz kita yang nyediain, yang menyiapkan obor. Jadi biar kerasa gitu, action tradisional itu. Kualitas emang maksudnya. Gue tahu sih film kayak film apa, kayak sinetron Indonesia ada gitu. Iya, yang pakai obor-oboran gitu kan. Itu. Tapi keren banget sih jadi. Keren. Itu scene paling bagus kedua menurut gua, yang adegan di malam hari itu. Gak tau kenapa keren aja gitu. Oh iya, kita belum capek. Kita belum bicara kesusahan sinematografi. Oke, boleh. Nah, dari kesusahan sinematografinya banyak banget nih ya. Ini yang film kita yang kedua kalinya full 4K, terus juga ini kameranya high end semua kalau bisa dibilang di kelas kita ya. Nanti kita bakal seperti biasa kayak kemarin kita bakal bahas. Ada lagi nanti. Ya. Nanti. Nggak sedikit bahas aja gitu. Sedikit aja kesusahannya kan di sini 80% pakai Ronin, DJI Ronin. Jadi kalau belum yang tahu permisa, DJI Ronin itu gimbal yang gede banget itu, yang kayak ada tiang terus ada pegangan 2 di tangan kanan kiri. Itu berat gitu. Udah gitu pakai kameranya Sony A7 kan atau Sony A63 masih mending, tapi lensanya gede. Itu aja sih tantangannya di gua lebih tepatnya. Terus kru jadi kesusahan bawa alat-alat, kan ada lighting. Misalnya kita udah punya lighting, kita disediain sekolah, jadi harus bawa lighting, bawa Ronin tuh pakai koper gede gitu kan. Jadi di logistiknya sedikit ini agak sedikit ribet gitu lah. Iya.
Iya sih itu, pas itu gue juga lihat. Iya Pas kan? mau pada berangkat syuting, masuk-masukin, ini wah kan. itu ribet Wah, sih. itu ribet banget. Apalagi keluar-keluar pakai mobil kan, wah. Tapi asik Iya. dong, maksimal akhirnya. Oke. Gitu sih. Nah, sekarang nih kita tadi bilang mau bahas gear. Berarti ya udah ya tentang dari oh iya terus editing, Editing gimana nih? Editing di film ini apa yang spesial nih? Editing yang spesial dari film ini. Tantangan juga boleh. Oke. Apa ya, kalau tantangan di editing ini pertama 4K dan 25 menit. Jadi komputernya harus bener-bener kerja keras banget dan gue juga agak kesusahan di nyatuin adegannya. Karena kan sekali lagi kita kalau syuting audio sama video dipisah ya, jadi harus satu-satu lagi kan disusun. Dan itu footage-nya ada 80 gigaan lebih, jadi agak sedikit lumayan ribet juga. Gede banget tuh 80 giga main. Oke, lanjut dari editingnya gitu kita udah kena kesusahan di situ. Kalau gradingnya di situ juga diimprove ya. Gua pakai DaVinci Resolve juga ngeditnya dan sound design-nya juga lumayan ribet juga. Overall udah lumayan. Di situ gue udah kompleks. Tahapnya udah online, bahasanya udah online editing, udah mainnya udah nggak di Premiere dong, udah ke DaVinci lah, udah apa. Udah lintas aplikasi ya. Iya, lintas aplikasi. Nah, lintas aplikasi bener. Tantangan editingnya berarti itu ya oke lah ya berarti, tapi masih bisa diatasin lah ya, itu mah emang masih bisa. Pasti muncul gitu ya. Editor harus punya kemampuan itu, udah harus stres apa iya betul. Itu udah inilah. Udah sering biasa banget Mailnya stres gara-gara ngedit. Oh iya dong. Oja, Lutfi, apa aja udah tau lah. Oke. Tadi kita mau bahas gear. Kayaknya kita harus bahas gear di setiap ini karena beda-beda ya kita pakai gearnya di setiap film. Kita beda-beda karena kali ini gimana? Kita udah sama fungsinya nanti kita di provide oleh sekolah, didukung banget. Terima kasih banyak juga buat sekolah kita sekali lagi sudah mendukung sekali project dan sinematografi di Money Studio ini. Lanjut lagi, jadi gearnya yang pertama tuh ada kamera utamanya Sony A6300 punya gua, lensanya Sony 18-105 mm. Itu lensa, bukan lensa kit ya, f4. Nah, itu gue pakai banyak di close up shot, yang shot itu yang harus ngezoom dan bokeh. Nah terus kamera keduanya adalah Sony Sony A7 Mark III punya Indra, teman kita. Terima kasih juga ya buat Indra, terima kasih banyak. Nah di situ kameranya benar-benar OP banget ya. Kita di sana, ini kita ngebahas sinematografi nggak apa-apa ya, tapi nggak usah terlalu panjang. Oke. Di sana biar maksimal, jadi gue pas itu sempet, makanya Sony A6000 kenapa, Sony Alpha kenapa gue pakai itu, gue setuju banget kalau film yang yang kualitasnya bagus tuh biasanya kalau pakai lock. Lock itu jadi kayak profile yang dia flat, jadi nanti kalau di color grading tuh dynamic range-nya tinggi, maksudnya yang terang gak keterangan, yang gelap gak kegelapan, jadi gambarnya tuh rapih gitu. Si otak-atik. Iya, jadi bahasanya ikan nih, enggak ayam nih belum digoreng, nah itu lock. Terus pas sudah digoreng udah bisa dibumbuin, bisa dikasih apa, bisa jadi enak banget. Nah gitu bahasa gampang. Mentah berarti kayak mentah. Gambar mentah gitu. Ya. Flat. Ya coba kalau kalian lihat video-video asli footage film pasti juga gitu rata-rata. Nah, lanjut lagi ke gear. Gear kedua adalah yang utama adalah Sony Sony lagi kan DJI Ronin. DJI Ronin tuh electric gimbal. Yang udah gue kasih tahu tadi ya, yang di provide juga dari sekolah itu. Tadi kalau kamera dari kita, nah itu gede banget. Itu jadi gimbal utama kita. Fungsinya ya banyak sih, buat shot-shot, terutama yang action. Kecuali yang di kantin. Kalau yang di kantin cuma satu kali doang, karena yang di kantin kan pakai handheld ya. Jadi gue ada movement shaking itu gue pegangnya pakai tangan, nggak pakai Ronin. Lanjut lagi masih ada nih tripod biasa. Terus ada juga lighting ini dari sekolah juga kita dikasih 2 lampu lighting LED. Udah sih itu doang sih paling, sama Mac. Drone. Oh ya, drone juga, drone Mavic Pro ya kalau nggak salah. Iya, Mavic Pro. Sekolah tuh. Ya kita pakai itu juga. Gitu. Nah, kita udah bahas gear beserta fungsi-fungsinya, sekalian sama lensa juga tadi. Ya bisa
kalian catat atau apalah. Terus untuk sebagai penutup nih mungkin. Yoi. Tips nih, kita ya biasa ya tips dari kru, tips dari aktor. Ini mau dari mana dulu nih? Yang mau ngasih tips bagaimana? Mungkin kalau misalkan kru dari pelajaran syuting film Kau Ajariku kemarin aja evaluasinya gimana? Okay. Harus ada tips-tips yang kalian lakuin gak nih? Kalau mau bikin ini action. Gue wakili aja ya, biar agak cepet juga ya. Karena udah waktu di sini udah mau asar ya. Nah, yang pertama tips dari gua itu fokus. Kalau syuting tuh fokus. Karena gua kemarin kebawa emosi pas syuting Kau Ajariku. Jadi benar-benar itu masalahnya jujur ya, sebenarnya ini project maksa gitu. Yang sebenarnya kalau dibilang agak impossible dilakukan di pesantren, tapi kita maksa ya. Tapi alhamdulillah lah terjadi kan. Nah itu jangan sampai gagal fokus, karena fokus kita buat film loh, buat cerita. Jadi film cerita, jadi mau apapun tantangan tuh yang lu pikirin pertama gimana ceritanya bisa jalan. Jadi kalau gue bisa bilang gak usah terlalu lah mikirin kayak gue pas itu ya 4K apa Full HD-nya, yang penting ceritanya bagus nanti. Asal gak hancurin gambar juga gitu maksud gue. Kalau ada kesalahan teknis yang kecil-kecil lah yang gak terlalu penting dan gak terlalu ngaruh ke cerita terutama ya, karena kan film itu kan cerita kan yang pentingnya. Nah itu jangan terlalu diinin. Terus fokus pas syuting itu fokus ke ini sih, lebih ke ngebuat jadwal itu berguna banget ya kan Jis, kita tuh bener-bener gara-gara buat jadwal jadi ada tertata gitu. Nah misalnya bilang di jadwal nih besok ada ini nih, udah gue tinggal kabarin aja siapa aja besok pakai baju apa, kan kayak tadi gue bilang ya, gue bener-bener detail di situ ditulis kan apa aja. Jadi gitu. 2 tipsnya itu ya, fokus jangan sampai fokus ke cerita tetap, sama ya jangan emosi, dan buat schedule atau shortlist atau schedule lah pokoknya ditata dari awal, produksinya bagusin. Gitu. Tuh kebutuhan dasar kalian kalau misalnya mau bikin film ya, jadi biar nggak banyak kendalanya atau apa, meminimalisir lah setidaknya gitu. Meminimalisir. Ya, buat Aziz nih, kasih dong tips-tips buat gimana nih biar acting di film action bagus nih, koreografinya, percaya dirinya, ngafalin skripnya, tips-tipsnya deh. Lebih ke action aja latihannya. Oh ya, kalau gue pas latihan tuh ya harus benar ikutin kata gurunya, misalnya itu kurang patah-patah gerakannya, udah habis. Pokoknya harus diinin terus lah. Biar maksimal aja sih ya. Iya. Gerakan soalnya iya sih benar. Berarti ikutin koreografernya nih Ajis ya, tips dari Ajis. Okay. Harus tekun ya latihannya, rajin latihan. Okay. Harus banget. Nah pas syuting adegan biasanya nih atau ini biar berarti ini lebih ke action aja. Lebih ke action aja ya, karena kalau itu mah kita sering. Kalau yang udah tahu kayaknya pemirsa. Oke, keren lah berarti ini film pendek action pertama Imani Studio. Ada kepikiran lagi kan nih buat bikin film action selanjutnya? Gak tahu dah. Untuk selanjutnya belum. Gimana? Gimana kita juga kan tergantung nanti entah masih waktu apa enggak. Mungkin kita sibuk pas kelas 12 gitu. Iya ntar udah fokus belajar. Tapi kita tuh yang belum tuh drama asik. Nanti kita ada drama kok. Ramen lagi disiapin nih. Tunggu aja ntar kelas 12 ada film drama. Pesantren lo guys ya. Iya sekali lagi pesantren ya. Jadi mohon maaf kalau filmnya mungkin dirasa sedikit ada yang berbeda gitu, nggak seharusnya film action begitu dari segi ceritanya tidak maksimal. Ya wajarin lah karena susahnya minta ampun gitu di pesantren buat film. Karena mungkin kita bisa jadi salah satu orang yang ya tadi bikin film action di pesantren dengan kayak gini gitu. Iya, maksudnya kayaknya belum ada sih. Mungkin jarang ya. Yang lain kayak film action ya pasti di luar atau di mana gitu. Ininya. Oke. Kayaknya ini udah kita bahas semuanya, udah lumayan cukup panjang juga. Mulai dari pre-production, shooting, dan post-productionnya. Post-production. Curhat-curhat tambahannya juga. Ya, sama curhat-curhat tambahannya yang panjang tadi lumayan. Semoga bisa diambil lah ya pelajarannya. Karena gue yakin banyak banget nih di luar sana yang
pengen bikin film pendek action karena keren gitu lah ya dilihatnya, Emang. bisa memuaskan. Nah, Asik Oke, gitu selamat berbuka puasa buat semua yang mendengarkan episode Semoga 9. Kita bakal istiqomah ya. bertemu lagi, tinggal 3 episode lagi 3 nih. episode sampai lagi nanti terakhir. Tungguin aja nanti kita menjelang bakal buat lebaran. topik-topik yang insya Allah bermanfaat lah. Ya menjelang lebaran ya. Iya bener. Aduh gak kerasa nih ya. Para pendengar udah sebentar lagi kita akan mengakhiri. Sudah lebih dari setengah perjalanan. Oke baik. Kita tutup aja langsung pertemuan kali ini. Mohon maaf ya atas segala kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan iCast dan sampai jumpa di iCast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sineas.